Halo teman-teman, aku mau baca buku Putri Duyung. Aku mau baca buku sama Bapak. Oke, kemarin Adik Hanin ada kegiatan berkunjung ke toko buku namanya Toga Mas, dan Adik Hanin beli buku apa ini? Putri Duyung. Putri Duyung ya. Yuk kita baca ya sama Bapak ya. Oke, nah di sini seri dongeng anak dunia, kisah legenda Putri Duyung. Wah, Hanin tahu nggak Putri Duyung itu apa? Putri Duyung itu hidup di laut. Hidup di laut ya. Jadi Putri Duyung itu seorang wanita kayak Hanin gini, terus dia tidak punya kaki. Jadi kakinya itu mirip ikan itu gambarnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kakinya nggak ada, dia separuh manusia juga separuh ikan. Yuk kita coba gali cerita dari kisah Putri Duyung menurut buku ini. Oke, jadi yang pertama, Putri Duyung itu bernama Ariel. Putri Duyung ini putra dari dewa laut bernama Triton. Kemudian di dalam laut itu ya banyak istana yang megah. Jadi Putri Duyungnya ini hidup di laut. Ya, ini ya. Putri Duyung ini berkelana jalan-jalan ya, mengitari lautan. Nyampe lah dia di permukaan laut. Hanin tahu permukaan laut? Wah, tahu. Tahu ya? Mana itu permukaan laut tuh yang mana sih? Yang permukaan laut tuh yang mana? Ini. Nah, iya yang itu ya. Jadi dia muncul di permukaan laut. Kemudian Putri Duyung ini melihat ternyata di atas laut itu ada kehidupan. Putri Duyung ini pergi menuju ke ayahnya. Ayahnya tadi siapa namanya? Ayahnya enggak tahu. Ayahnya namanya Dewa Triton. Apa? Dewa Triton. Dewa Triton ini ayahnya Putri Duyung ya, Hanin ya, kayak Hanin sama bapak gitu ya. Nah, kemudian Putri Duyungnya tanya tuh ke ayahnya nih ya. Jadi, ayah, sebenarnya di luar laut itu ada seperti kita atau tidak gitu. Nah, terus ayahnya tadi bilang, loh, di sana itu ada makhluk yang jahat katanya. Manusia yang jahat. Oh iya, manusia yang jahat. Putri Duyungnya muncul ke permukaan. Putri Duyungnya itu melanggar. Akhirnya Putri Duyung tuh jalan-jalan lagi, terus muncul deh. Dia ketemu sama makhluk namanya kelinci. Ternyata kelincinya ini baik, Hanin. Kayak apa kelinci itu? Kayak ini. Mana bukan ini, yang ini. Kelinci itu yang ini, yang telinganya panjang. Kelinci itu kemudian mengajak Putri Duyung untuk berkeliling hutan. Nah, di situ ternyata Putri Duyung ketemu lagi nih sama yang namanya kurcaci. Kurcacinya pakai baju apa ini kalau digambar? Pakai baju merah. Merah ya. Kemudian ada topinya, ada ekornya di sini ya. Ekor. Kemudian ekor. kurcaci ini namanya kurcaci pip. Kemudian duduk di daratan di taman. Akhirnya di situ Dia bisa bernafas. Terus Putri Duyungnya akhirnya duduk di situ, ketemu sama apa ini? Sama rusa. Rusa Sama itu kelinci juga yang tadi ya. Kemudian ada rusa. Kemudian rusanya ini bilang ke Putri Duyungnya, naiklah ke punggungku, aku akan mengajakmu berjalan-jalan di hutan ini. Nah, Putri Duyungnya ini naik ya ke punggungnya rusa, namanya Rusi. Nah, setelah itu naik ke punggung, diajak keliling-keliling hutan, ketemu sama hewan. Apa ini? Angsa, betul. Ada berapa angsanya? 1, 2. Ada 2. Angsa itu hewan laut, juga bisa di darat. Terus angsanya ini bisa terbang, ya kan? Akhirnya angsanya bilang ini ke Putri Duyungnya, halo Putri Duyung, ayo kalau kamu mau ikut keliling-keliling, naiklah ke punggungku. Wah, naik punggung tuh yang mana punggung? Punggung tuh yang mana? Ini. Punggung tuh di sini. Nah,
naik di situ, ya kan? Putri duyung diajak naik, terus terbang. Terbang, wow. Kurcacinya juga ikut nih terbang nih, ya kan? Sampai ke sini. Terus akhirnya melewati istana. Tahu istana nih ya? Tahu. Istana itu tempat bangunan yang megah, yang bangunannya itu besar, bagus gitu ya. Karena sudah keliling, akhirnya Putri Duyung itu kembali lagi ke hutan, Hanin. Nah, setelah itu dia menepi, duduk di pinggir pantai yang ada pohonnya, ya kan? Jadinya Habis ada. itu ini pakai apa nih? Ini pakai apa nih? Sisir. Pakai sisir, rambutnya disisir. Pas itu. Habis kena angin, terbang. Iya kan, kena angin, akhirnya rambutnya yang panjang itu berantakan. Terus sisiran, habis itu ada penjahat dua. Siapa penjahatnya? 1, 2. Wah, ya penjahatnya. Terus Dia dari belakang, terus Dia mengintip. mm-mm, Pas itu ini apa ini? Putri Duyung Putri Duyung tidak melihatnya. tidak melihatnya. Terus sama penjahat itu mau diapain kira-kira nih Putri Duyungnya? Tiba-tiba Diambil. dia mau diculik. Akhirnya Putri Duyungnya ke apa ini? Ketangkap sama penjahatnya, diculik. Tolong gitu Putri Duyungnya. Jadinya diangkat tangan. Tolong teriak-teriak gitu ya. Hanin takut nggak kalau diculik? Takut. Ya, makanya jangan sendirian ya Hanin ya. Terus tiba-tiba teriakannya Putri Duyung itu terdengar oleh teman-teman di hutan, sehingga teman-teman hewan-hewan hutan itu semuanya saling membantu Putri Duyung untuk melawan penjahat dua tadi. Nah, akhirnya penjahatnya itu takut, lari. Aduh, tolong. Jadinya dia kembali. Digendong sama siapa ini? Beruang. Sama beruang. Terus ada kurcaci juga, sehingga dari situ Putri Duyung akhirnya kembali ke rumah di istana bawah laut. Nah, di sini akhirnya Putri Duyung punya cerita, punya pengalaman bahwa di luar sana, ya kan, di luar laut itu ternyata ada orang jahat, tapi tidak semua jahat, ya. Nah, sehingga Putri Duyung langsung bermain-main lagi di dalam laut. Di sini ada apa ini? Ada teman-temannya, ya kan? Kemudian Kok teman-temannya sama? karena kan sama kayak di sini. Di sini juga ada laki-laki, ada perempuan. Terus ini ada apa lagi nih? Ada ikan-ikan juga. Nah, Ikan kemudian kecil. Sehingga Putri Duyung itu juga merasa senang kalau di laut itu banyak teman-teman yang baik-baik. Ini ada ikannya, kemudian ada terumbu karang gitu ya. Ikan yang sama kayak ini. Terus Putri Duyung juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di hutan tadi. Jadi hari ini kalau ditolong sama orang harus mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Hanin tahu nggak dari buku ini kira-kira yang Hanin pelajarin apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh melanggar perintah rumput. perintah bapak atau perintah ayah, ya, karena tadi kan ayahnya kan bilang, ayo jangan muncul ke permukaan laut, sama Putri Duyungnya dilanggar, ya kan, kayak Hanin, awas ya, jangan main di situ licin. Nah, itu harus didengarkan ya. Terus kalau misalkan Hanin ditolong sama orang, Hanin harus mengucapkan terima kasih, jangan lupa ya. Begitulah teman-teman, kisah legenda Putri Duyung versi buku ini yang dibeli oleh Hanin di toko Toga Emas. Nah, lain kali nanti kita akan ketemu, mudah-mudahan ada waktu kita bisa beli buku lagi di sana ya. Terima kasih ya teman-teman, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semua, dan sampai jumpa di selanjutnya. Dadah.